Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Siapkan dulu alat tulisnya. Presensinya tolong diisi. Siap saya belum, Pak. Oke, sambil diisi ya. Sambil kita mulai pembelajaran, tolong diisi dulu. Terus saya minta Abi pimpin doa lagi. Baik, perhatian duduk siap gerak. Mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya saya mau cerita sedikit di masa SMA saya. Jadi yang satu-satunya yang dapat nilai 0 saya ingat waktu kelas 10 itu saya. Waktu pelajaran dulu masih ada optik di kelas 10. Waktu pelajaran optik saya ingat. Nah ini masa SMA saya melakukan perubahan. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Oke. Jadi kalau kalian hari ini mungkin, rasanya terpuruk, saya masih banyak melakukan kesalahan. Itu sebagai acuan, sebagai semangat kalian nantinya untuk melakukan hal yang lebih baik. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Masih ingat? Ada 2 poin. Yang pertama itu tentang siap tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis, Pak. Oke, satu yang sebelum tekanan. Sebelum tekanan apa? Siap tentang massa jenis, Pak. Oke, massa jenis sama tentang tekanan. Saya mau nanya yang mandi pakai gayung. Yang pakai gayung? Siap saya, Pak. Iya sama, saya juga pakai gayung. Oke. Nah, yang mandi pakai gayung, pernah perhatikan gayungnya nggak? Kapan gayungnya tenggelam? Kapan gayungnya terapung? Tenggelam kalau airnya terisi, Pak. Airnya terisi saat penuh, ada Pak. air. Kalau dia terapung? Siap kalau ketika airnya kosong, Pak. Oke. Iya, saat tidak ada airnya, itu ya. Nah, sekarang ini sebelumnya saya stop dulu. Kalian coba jawab 3 soal ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Suara saya jelas? Siap, jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, yang pertama, nanti diharapkan kalian itu dapat menganalisis penerapan hukum Pascal. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu penerapan hukum Archimedes. Dan yang ketiga, itu penerapan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Garis besar pembelajaran yang harus kalian ikuti. Yang pertama itu adalah penyampaian materi. Nanti saya sampaikan materi sebagai dasar kalian melakukan percobaan. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sama seperti pertemuan sebelumnya, kita perhatikan ada 2 video dulu. Saya persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Siapa? Izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan Pak itu ada dongkrak. Ya. Sedangkan dongkrak itu kecil, kenapa bisa mengangkat mobil yang begitu besar, Pak? Oke, itu pertanyaan dari Cahaya. Dongkraknya terlihat kecil tapi bisa mengangkat mobil yang besar. Siap itu iya, ya? Pak. Siap iya, Oke, Pak. itu dari Cahaya. Siapa? Saya, Pak. Dila, oke. Siap untuk video yang kedua, Pak. Apakah tenggelamnya suatu benda tersebut tuh tergantung massanya atau bentuknya, Pak? Oke. Mengapa demikian? Siap. Sudah, Pak. Sekarang kita masuk ke hukum Archimedes. Nah, hukum Pascal tadi berhubungan dengan materi atau video yang pertama. Nah, hukum Archimedes ini berhubungan dengan video yang keberapa? Kedua, Pak. Kedua tadi, yang ditanyakan Dila tadi. Oke. Nah, sekarang di sini di hukum Archimedes, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Oke, kalau tidak ada kita langsung mau masuk ke percobaan. Di LKPD-nya itu sudah ada langkah-langkahnya ya. Nanti kalian ikuti. Nah, di situ ada bendanya, nanti kalian coba itu kayu, benda melayang, batu bata. Oke. Oke, saya persilahkan meninggalkan Zoom atau yang tetap di Zoom. Dipersilahkan. Langsung dikerjakan. Terima kasih. Selamat pagi. Siapa mau izin bertanya, Pak? Siapa untuk volume yang mau kita tentukan berapa, Pak? Untuk volume 5. Jangan terima diubah. kasih. Ya. Siap ya, Pak. Siap. Siapa? Mau izin bertanya, Pak? Ya, Isa, silakan.
Siap, untuk yang sejenis materialnya itu yang mana, Pak? Masa jenis gimana tadi? Ada yang bisa Siap, bantu jawab? Tapi itu masa bagi volume. Sekarang saya minta satu orang untuk membacakan hasil datanya dulu deh, datanya aja. Saya, Pak. Silahkan Cahaya, bacakan dari air dulu. Siap ya, Pak. Masa jenis fluida dibagi air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke. Material yang pertama yaitu kayu, masanya yaitu 2650 kg, volumenya 5 meter kubik. Masa jenis materialnya yaitu 530 kg per meter kubik. Gaya Archimedesnya 25.970 Newton. Gaya berat bendanya yaitu 25.970 Newton. Keadaan materialnya yaitu terapung. Saya akan membacakan analisis saya berdasarkan masa jenis material dan masa jenis dari fluida. Untuk dalam keadaan terapung, masa jenis material dia lebih kecil daripada masa jenis fluida. Yang kedua adalah melayang. Masa jenis materialnya sama dengan masa jenis fluida. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan saya berdasarkan apa yang telah saya cobakan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah hukum Archimedes adalah suatu satuan gaya yang akan selalu mengarah ke atas dalam keadaan suatu benda yang dicelupkan pada fluida statis. Hubungan antara hukum Archimedes dengan gaya beratlah yang menentukan apakah benda yang dimasukkan dalam fluida statis akan terapung, melayang, maupun tenggelam. Selain itu, perbandingan besar antara masa jenis material dan masa jenis fluida cair maksud saya, juga menjadi variabel penting dalam peristiwa terapung, melayang, maupun tenggelamnya suatu benda yang dicelupkan pada fluida statis. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, itu sudah sangat baik dari Yapin ya. Jadi itu analisis datanya, itu simpulannya sudah sangat lengkap dari Yapin. Terima kasih Yapin. Nah, satu lagi, simpulan pembelajaran. Tadi tentang hukum Archimedes sudah. Sekarang tentang apa yang belum kira-kira? Siap hukum Pascal, Pak. Oke, siapa yang mau menyimpulkan keseluruhan hukum Pascal sama hukum Archimedes kalian? Menurut saya, simpulannya bahwa hukum Pascal memiliki bunyi yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas ada tiga fenomena. Untuk tugas, tolong nanti dikerjakan penugasan seperti minggu kemarin ada di classroom. Di situ ada penugasan, catatan juga tadi, sama penilaian diri ya. Saya mau tanya dulu, kira-kira dari dua pertemuan ini, kegiatan pembelajarannya seperti apa? Menyenangkankah atau gimana? Oke, Abi. Menyenangkan, Pak. Oke, Cahaya sudah. Abi. Yang pertama kan menyenangkan, Pak. Terus agak lebih paham daripada yang sebelumnya. Karena dengan menggunakan simulasi seperti itu akan memudahkan kita untuk memahami apa yang kita coba, terus materi apa loh yang kita pelajari, serta konsepnya seperti apa. Oke. Iya, terima kasih Abi. Tadi pretest sudah, post-testnya jangan lupa dikerjakan. Ya, linknya yang tadi sama. Tinggal diganti itunya, Pak. Ya, tadi kan pretest ya. Nah, kalian ganti jadi post-test. Untuk latihan duduk siap gerak, mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, dan terakhir ini. Ini tahu apa nih? Ikan hiu makan tomat. Ikan hiu makan tomat. Oke. I love you so much. Oh, thank you so much. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa pertemuan berikutnya nanti saya infokan di WA. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Terima Pak. kasih sekali, Pak. Pagi. Nah.